Halo, sis. Apa yang membuat sis tertarik? Ya saya tanya biar sekalian sudah kenal. Apa yang membuat sis tertarik dengan untuk masuk ke caleg? Padahal sis ini orang anak muda yang bisnismen, yang bisnis di luar negeri, punya bisnis di Indonesia, sudah nyaman, tapi kenapa harus mau maju ke caleg? Padahal kan banyak persoalan sebagai seorang pejabat kan tidak gampang. Coba, apakah ada panggilan nanti atau memang punya visi misi yang membantu masyarakat dalam hal apa? Ya mungkin coba sis ceritakan mungkin di keluarga besar hal apa yang masuk. Saya Widya Asmara, calon legislatif DPRD Kota Surabaya di Dapil 4, khususnya di wilayah Sukomanungga, Sawahan, Jambangan, Bayungan, sama Wonosobo. Nah, saya nomor urut 9. Nomor urut 9 itu angkanya 9 ya Pak. Itu sama dengan huruf G yang dimana enggak. Dan saya percaya, saya di posisi saat ini menjadi caleg DPRD Kota, khususnya di wilayah Surabaya Dapil 4, bukan suatu kebetulan, tapi itu rancangan dari Tuhan. Karena ada kata di nomor 9. Ya, itu bukan suatu kebetulan ya Pak ya, karena saya menjadi caleg ini adalah panggilan suara hati, dan saya berdoa saya harap ibu saya ini lebih menjadi berkah, menjadi garam dan terang ya, buat warga-warga, buat warga kita yang ada di Surabaya. Ya, awalnya saya tidak tertarik di dunia politik, tapi politik adalah suatu kebijakan yang gimana? Contohnya ya Pak ya, tanda tangan seorang menteri, presiden, kita buat dan bahkan dalam skala besar untuk bangsa Indonesia. Saya mengenal PSI itu dari sahabat saya yang sudah berfungsi sebagai anggota dewan periode kemarin, dan ini sudah dicalonkan lagi ya. Iya, periode kedua di dalam negara. Disitulah saya banyak belajar. Kami sering Namanya siapa temannya? Nama saya namanya Govinda. Contohnya kayak di jalan itu hasil kinerjanya Govinda. Oh jadi mobil Mirabili yang keliling kota Surabaya Hasil itu kinerjanya hasil Govinda. ini luar biasa. Luar biasa. Padahal baru juga. Iya, itulah generasi anak muda. Ya, siap. Dari situ itu sahabat saya sudah bertahun-tahun, kita sering berdiskusi, kita sering ngobrol, sering sharing. Dari situ dimana hati saya untuk menuju ke dunia politik. Tentunya saya mencalonkan calon legislatif DPRD. Oke, sis. Sis akan maju kalau nanti terpilih. Itu anggota DPR itu kalau saya lihat ya dari partai lain itu hampir semua itu senior-senior. Dibanding dengan kalau saya lihat dari partai PSI itu banyak anak-anak muda yang menguasai di situ. Dan kalau tidak salah rata-rata 30 tahun ke bawah itu cukup banyak. Cukup banyak. Nah pertanyaannya begini, sering orang berkata begini, anak muda itu bisa apa? Ya, nah, apalagi banyak partai lain itu senior-senior semua anggota. Bagaimana sis bisa sebagai anak muda untuk bisa menjawab pertanyaan anak muda ini bisa apa? Untuk bisa menyesuaikan dengan senior-senior yang lain maupun untuk bisa melakukan membuktikan kinerjanya kepada masyarakat. Untuk bisa menjawab anak muda ini bisa apa nih? Mungkin apa yang bisa akan dilakukan sis sebagai anak muda? Saya kenapa pilih PSI? Karena PSI mayoritas anak-anak juga semua generasi calon. Karena di sini kita ada waktunya generasi muda yang harus melakukan dobrakan-dobrakan untuk duduk di parlemen atas, entah itu jadi anggota menteri, anggota DPRI, provinsi maupun DPR. Karena saya anak muda di PSI
juga ada perkumpulan pengusaha di Surabaya yang dimana saya merangkul pengusaha-pengusaha. Jadi kita generasi muda bukan hanya merangkul di atas saja Pak, gitu ya. Tapi kita juga harus turun ke warga. Iya, karena kita kan optimis sekali. Jadi pemeriksa ini luar biasa, bisa mau turun ke jalan. Ini seorang pengusaha cantik lagi, tapi dia mau turun ke jalan karena memang seperti yang tadi dibilang, anak muda cuma bukan banyak ngomong, tapi dia mau bekerja, melakukan hal yang nyata untuk itu. Oke, saya lanjut lagi sis. Sis itu ketika kebijakan-kebijakan yang dibuat di DPR itu kan ada kebijakan yang memang harus menyesuaikan dengan undang-undang. Ada juga kebijakan yang memang mungkin itu dibutuhkan masyarakat, tetapi kadang ada teman-teman DPR yang lain nggak setuju karena setiap pembahasan yang mau dibuat dalam satu undang-undang untuk dilakukan ke masyarakat itu kan harus pembahasan persetujuan semua anggota DPR. Nah, kalau misalkan sis membawa satu ide atau satu aspirasi untuk mau menolong masyarakat, tetapi ide itu terganjal karena undang-undang atau terganjal karena beberapa teman anggota DPR tidak setuju sehingga kalah voting. Akhirnya tidak bisa terlaksana. Kalau menemukan hal seperti itu, solusi atau terobosan apa atau jalan keluar apa yang sis akan ambil tindakan sebagai anak muda? Tentunya saya mohon doa dan dukungan supaya Partai Solidaritas Indonesia ini bisa duduk di parlemen, menteri, DPR RI provinsi dan kota, supaya suara kita ini bisa masuk ke parlemen di atas Pak. Jika suara PSI bisa ada partai PSI sudah bisa duduk di parlemen atas. Ya, saya berharap suara kami bisa bagi pemilik kendaraan Honda Jazz abu-abu dengan nomor polisi AG1527BM dimohon untuk segera menuju ke parkiran untuk memindahkan kendaraannya. Sekali lagi, mohon perhatian bagi pemilik kendaraan Honda Jazz abu-abu dengan nomor polisi AG1527BM dimohon untuk segera menuju ke parkiran untuk memindahkan kendaraannya. Terima kasih. Jadi karena kita di PSI ini selalu bikin laporan, makanya kita tujuannya untuk turun ke rakyat, untuk membuat laporan ke Ketua DPP, ke Dewan Pimpinan Pusat ya Pak ya. Itu apa aja aspirasi kita itu yang akan kita perjuangkan, kita yang akan usung untuk warga rakyat Indonesia. Oke, jadi Bapak Ibu atau adik-adik anak muda memang dibutuhkan suara yang cukup banyak di legislatif, di DPR, karena kalau teman-teman ini membawa misi yang cukup bagus untuk masyarakat, tapi mereka juga bisa terhambat karena kalah voting, karena kurangnya anggota DPR dari PSI. Jadi kalau memang masyarakat membutuhkan terobosan baru yang dikerjakan oleh anak-anak muda di PSI, ya silakan bisa memilihlah di lingkungan Anda ada teman-teman anak muda dari partai PSI yang mungkin Anda bisa milih sehingga mereka bisa bersuara di DPR, sehingga mereka bisa membentuk kebijakan dan undang-undang yang untuk diberlakukan kepada masyarakat. Begitulah kira-kira ya. Yang terakhir, SIS akan melakukan, kalau nanti sudah terpilih ya SIS, kira-kira SIS akan melakukan program apa di hari kerja pertama dan seterusnya kepada masyarakat, khususnya masyarakat peminjam dan penyempat sebagai data peminjam. Apa yang SIS akan melakukan sebagai program cukup untuk bisa membantu dan menolong masyarakat? Apalagi SIS kan sudah sempat keliling-keliling ya. Jadi paling tidak sedikit tahu di penempatan apa, komisi A, B, C atau D.
kasih sis, sebetulnya ini poin penting kalau bicara pendidikan dan termasuk kesehatan, karena memang ini yang seringkali banyak baik oknum atau baik di institusi seringkali berbicara tentang pendidikan gratis, pengobatan gratis, tapi fakta lapangannya masih banyak yang tidak mendapatkan hak itu. Kalau memang SIS membawa misi itu sangat ditunggu oleh masyarakat. Semoga itu bisa terlaksana ketika nanti terpilih di hari kita pertama. Masyarakat menunggu apa yang sudah yang kita usung nanti ke parlemen atas. Selain itu dari PSI sendiri RUU Pasar Aset. Jadi yang korupsi itu akan dimiskinkan karena warga Indonesia ini sangat takut termiskinkan. Sangat takut termiskinkan. Kalau di penjara besok keluar, kalau dananya masih ada, it's okay, masih bisa melakukan korupsi lagi, gitu ya Pak Ilyas. Dan penjara juga bisa dibeli, yang harusnya dihukum berapa puluh tahun bisa diperpendek, ya kan? Nah, partai PSI ini akan mengusung RUU Pasar Aset yang dimana memiskinkan. Miskin habis. Luar biasa Bapak Ibu, ini PSI ini anak muda yang cukup cerdas. Saya lihat anak muda di PSI ini hampir rata-rata cerdas apa yang mereka bawakan aspirasinya itu benar-benar. Nah, salah satunya ini memang ditunggu masyarakat adalah para koruptor itu harus dimiskinkan. Selama ini para koruptor itu tidak pernah dimiskinkan, sehingga mereka gampang korupsi karena mereka bisa suap sini sana. Kalau seandainya Bapak Ibu pikirkan aja, kalau mereka korupsi 10 triliun, maka mereka pakai 1 triliun aja bisa untuk suap sini sana, mereka bisa bebas lagi dan mereka menikmati kekayaan itu, uang masyarakat. Nah, dengan adanya SIS Widya, dia membawa satu program yang bagus yang akan menekankan adalah bagaimana menekankan mensahkan undang-undang kemiskinan para koruptor. Memang undang-undang ini sudah dibuat, tapi sampai hari ini belum ditandatangani pengesahannya. Semoga teman-teman anak muda ini masyarakat percayakan mereka untuk memilih untuk baik RI maupun provinsi dan kota. Jika mereka banyak yang dipilih, semoga mereka membawa aspirasi ini untuk benar-benar membuat para koruptor itu miskin dengan meminta semua harta-hartanya ketika mereka korupsi. Karena mereka inilah yang membuat kejahatan sehingga banyak masyarakat yang miskin. Karena uang negara habis maka yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. ya ambilnya sudah begini lama dari tanggal 1 lebih dia masuk dia bilang mau lantai baru dia Kita bisa mendobrak dan menduduki parlemen atas tentunya di DPR itulah dan DPR. Jadi ini ide yang bagus sekali Bapak Ibu. Semoga teman-teman anak muda dari caleg PSI ini, baik yang di RI, provinsi maupun kota, semoga masyarakat percayakan mereka di seluruh Indonesia, percayakan mereka untuk memilih mereka. Semoga kita mendengar apa yang mereka ngomong, semoga kita nagih janji mereka adalah benar-benar tegas untuk para koruptor harus disita semua harta kekayaannya dengan undang-undang itu segera disahkan. Oke, Sis, yang kita cukup sampai di sini dulu. Nanti lain waktu kita lanjut lagi. Sekarang segmen terakhir, Sis boleh memperkenalkan lagi lebih jelas lagi sebagai caleg nomor berapa di dari berapa, lebih jelas lagi kata-katanya biar masyarakat mendengar. Iya, halo Sis, perlu perkenalkan lagi ya, saya Sis Widian Aswarani, calon legislatif DPR di Kota Surabaya di Dapil 4, meliputi 5 kecamatan: Sawahan, Sukomanggal, Jambangan, Bayungan, dan Wonokromo. Saya nomor urut 9, paling akhir sendiri, Widian.
Dan saya mohon untuk tanggal 14 Februari jangan ada yang golput. Gunakan hak suara kalian untuk menuju TPS-TPS sesuai alamat domisili kalian. Jangan ada yang golput. Dukung untuk coblos nomor urut 9 di wilayah Dapil. Terima kasih Sis and Bro. Oke guys, demikianlah hasil diskusi atau wawancara saya dengan siswidia. Jadi siswidia ini mengingatkan lagi jangan ada golput. Saya menambahkan lagi, kenapa jangan ada golput? Karena ketika seluruh surat suara itu kosong, tidak ada pemilih, maka itu bisa dimanfaatkan oleh oknum yang nakal, sehingga surat itu ditusuk sendiri, dipilih sesuai dengan orang-orang yang mereka inginkan. Akhirnya itu bisa menjadi kecurangan di sini. Jadi kalau bisa itu hak Bapak Ibu silakan datang coblos sebagai warga negara yang baik. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Kita akan sambung lagi. Sampai jumpa. Bye bye.